Halo, apa kabar teman sejawat seluruh Nusantara? Saya berharap teman sejawat semua sehat dan selalu bahagia dimanapun teman sejawat berada. Baiklah, hari ini kita akan berdiskusi satu topik yang saya yakin teman sejawat semua sudah mengenal dan sudah lama berkecimpung dengan topik farmakoterapi dan penata laksanaan pasien hipertensi. Untuk mempersingkat waktu, kita coba membahas satu persatu topik yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai etiologi dan patofisiologi pasien hipertensi, kemudian algoritma terapi dan prinsip penata laksanaan hipertensi, intervensi farmakologi untuk terapi hipertensi, dan bagaimana drug of choice atau pemilihan obat-obat untuk pasien hipertensi, drug-related problem yang terkait dengan pemberian obat-obat hipertensi, monitoring dan evaluasi outcome, dan yang terpenting adalah bagaimana peran apoteker dalam memberikan informasi, edukasi, dan konseling untuk pasien hipertensi. Pertanyaan pertama yang timbul pada saat kita memilih topik ini adalah, mengapa kita membicarakan atau membahas satu topik yang sudah sangat lama sekali, yaitu hipertensi? Seperti teman sejawat semua ketahui, bahwa hipertensi disebut juga sebagai penyakit silent killer atau pembunuh perlahan-lahan. Mengapa disebut demikian? Ya, karena hampir semua pasien hipertensi tidak menunjukkan gejala, atau kita sebut dengan asimptomatis. Gejala akan mulai timbul atau muncul apabila si pasien mengalami tekanan darah yang cukup lama, tekanan darah yang tinggi yang cukup lama dan sangat tinggi. Padahal pada saat gejala itu muncul, secara perlahan-lahan tekanan darah yang sangat tinggi dan dalam jangka waktu yang cukup lama akan merusak organ utama kita seperti otak, ginjal, jantung, mungkin mata juga. Nah, untuk itulah makanya sebutan silent killer ini melekat pada pasien hipertensi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, ternyata lebih dari 40% pasien yang menderita hipertensi tidak dilakukan treatment. Dan 2/3 dari pasien yang dilakukan treatment ternyata tidak dapat mencapai target terapi atau target tekanan darah yang diharuskan, yaitu kurang dari 140/90. Ada beberapa juga pasien yang bertanya, bagaimana dengan apabila saya tidak mempunyai genetik hipertensi? Apakah ada kecenderungan atau ada kemungkinan pasien tersebut menderita hipertensi? Ternyata ada studi bahwa beberapa pasien atau masyarakat yang berusia di atas 55 tahun kemungkinan juga berisiko terkena hipertensi. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa pada pasien yang usia lanjut ternyata pembuluh darahnya sudah tidak elastis lagi, sehingga menimbulkan resiko lebih tinggi untuk terkena hipertensi. Baiklah, teman sejawat semua, mari kita lihat apa perbedaan pembuluh darah pada pasien dengan kondisi normal maupun pada pasien dengan kondisi hipertensi. Di tengah kita melihat pembuluh darah pada pasien keadaan normal. Kemudian di paling ujung kanan kita lihat pembuluh darah pada saat fase dilatasi atau melebar, dan yang paling kiri kita lihat pembuluh darah pada saat fase kontriksi. Artinya apa? Pembuluh darah menyempit. Nah, pada pasien hipertensi kondisi inilah yang terjadi, di mana terjadi fase kontriksi sehingga tekanan darah menjadi tinggi. Secara etiologi, hipertensi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder.
Hampir sebagian besar pasien yang mengalami hipertensi adalah hipertensi primer, yaitu lebih dari 90%. Belum dapat dibuktikan apa penyebab pasien mengalami hipertensi primer. Namun, ternyata faktor genetik diduga memegang peranan penting pada patogenesis hipertensi primer. Nah, untuk hipertensi sekunder, kasusnya kurang dari 10%. Apa yang menjadi penyebab dari hipertensi sekunder? Yaitu dikarenakan beberapa faktor gaya hidup, seperti mengasumsi makanan dengan banyak garam, atau mungkin pasien menggunakan obat-obat, seperti obat oral kontrasepsi. Nah, inilah yang menimbulkan terjadinya hipertensi sekunder. Beberapa penyakit juga dapat memicu terjadinya hipertensi sekunder. Jadi, hipertensi primer dan hipertensi sekunder dapat dilihat dari faktor penyebabnya. Kalau kita melihat referensi yang disampaikan oleh James et al. Tahun 2014, kita mengklasifikasikan bahwa hipertensi ada 4 klasifikasi. Sebenarnya 2, yaitu stage 1 dan stage 2. Namun kalau kita melihat dari yang awal, yaitu pada pasien dengan kondisi normal. Mengapa dikatakan pasien itu normal? Dikatakan normal apabila pasien memiliki tekanan darah sistol kurang dari 120 dan tekanan darah diastol kurang dari 80. Pasien dinyatakan mengalami prehypertension apabila tekanan darah sistol berkisar antara 120 sampai dengan 139 dan diastolnya berkisar antara 80 sampai dengan 89. Nah, untuk stage 1 hipertensi, tekanan darah sistolnya berkisar antara 140 sampai dengan 159. Sementara tekanan darah diastol yang di bawahnya 90 sampai dengan 99. Untuk stage 2 hypertension, apabila tekanan darah pasien sistolnya lebih dari atau sama dengan 160 dan diastolnya lebih dari atau sama dengan 100. Jadi bagaimana teman sejawat semuanya? Apakah sampai di sini cukup jelas? Karena hal ini sangat penting untuk teman sejawat ketahui pada saat nanti teman sejawat memberikan informasi dan edukasi kepada pasien.